Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Ya, di sini adalah tugas nomor 3 yang akan saya lakukan analisa list, yaitu analisa leksikal, analisa sintaks, dan analisa semantiknya. Seperti pada paper yang di sini ya, di situ sudah ada shortcut-nya ya. Nah ya udah, kita mulai aja. Yang pertama itu kita lakukan analisa leksikal ya. Analisa leksikal adalah proses penerjemahan source code dari kata per kata, dan analisa leksikal berhubungan dengan token atau kata. Token adalah himpunan karakter yang mempunyai arti khusus, yaitu dapat berupa kata kunci, identifier, rangkaian huruf, simbol baca, dan lain-lain. Jenis token antara lain identifier, contohnya variabel, function names, dan lain-lain. Keyword, contohnya while, if, else, dan lain-lain. Operator, contohnya tambah, kurang, kali, bagi, dan lain-lain. Literals adalah contoh kalimat seperti kata hello. Function adalah titik koma atau titik 2 dan lain-lain. Di dalam analisa leksikal ini terdapat delimiter, yaitu berguna sebagai pemisah atau pembatas seperti kurung buka, kurung tutup, titik koma, dan sebagainya. Dan white space adalah pemisah yang diabaikan seperti enter, spasi, dan lain-lain. Jadi kita balik lagi ya ke paper, kita lihat dulu source code-nya yang tugas nomor 3. Ini adalah source code yang akan kita analisa. Yang pertama yang kita akan analisa adalah analisa leksikal. Yang pertama itu include Studio H ya, karena include merupakan preprocessor yang menghubungkan setiap kalimat dengan linker. Maka yang dibaca oleh lexical analyzer adalah studio.h-nya. Studio.h itu masuknya ke delimiter ya, karena di depannya terdapat pembatas sehingga dibaca sebagai delimiter. Nah, kemudian tanda koma, titik 2, titik koma itu masuknya ke dalam function. Selanjutnya int, cout, sin itu masuk dalam keyword. Lebar, tinggi, hitung luas itu masuknya ke dalam identifier. Shift left, shift right masuk ke dalam delimiter. Dan kata panjang, lebar, luas itu termasuk literals ya. Kalau tanda sama dengan dan bintang itu termasuk operator. Baik, kita masuk ke analisa berikutnya, yaitu analisa sintaks. Dalam analisa sintaks ini bisa dilihat dalam paper, kurang lebih sudah sesuai aturan, tapi ada satu yang belum sesuai aturan, yaitu di source code cout, shift left, kutip buka panjang sama dengan kutip tutup titik 2. Di situ kenapa belum sesuai aturan? Karena tanda akhirnya itu seharusnya bukan titik 2, tapi diganti dengan titik koma. Kalau dilihat di yang lainnya, shortcut-nya sudah sesuai aturan semua ya. Selanjutnya kita ke analisa semantik ya. Analisa semantik ini sangat erat kaitannya dengan analisa sintaks, karena di dalam memeriksa analisa semantik ini harus dilakukan baris per baris dari atas sampai bawah. Bisa kita lihat di dalam paper, di dalam analisa semantik ini, di sini mungkin sudah banyak yang sesuai analisa sintaksnya, tapi analisa semantiknya itu ada yang salah. Nah, contohnya yang salah ya, yaitu di source code include conio.h. Itu analisa sintaksnya sudah sesuai, tapi analisa semantiknya salah. Ya, di sini salah karena include conio.h itu tidak terpakai.
Jadi sebaiknya tidak usah digunakan karena akan menimbulkan error juga pada program ya. Di sini yang semantiknya salah yaitu di void hitung INTA, INTB, INT luas. Kenapa salah? Karena seharusnya pada deklarasi variabel luas ditambahkan bintang sebagai tanda bahwa variabel ditambahkan bintang sebagai tanda bahwa variabel tersebut termasuk array. Dan ada lagi yang salah tadi yang di atas nih, yang cout shift left titik 2 panjang sama dengan titik 2 titik. Di situ salah karena harusnya di tanda baca akhirnya itu menggunakan titik koma bukan titik 2. Nah, yang salah lagi itu ada di source code bintang luas sama dengan A bintang B titik koma tutup kurung kurawal. Semantiknya salah karena harusnya kurung kurawal tutupnya itu dihilangkan karena tidak dibutuhkan. Tutup kurung kurawalnya itu harus ditaruhnya harusnya di bawah saja, tidak usah di situ. Jadi berikut analisa dari tugas nomor 3 yang tadi kita sudah bahas ya, analisa leksikal, analisa sintaks, dan analisa semantiknya. Terima kasih. Kita akan lanjut di video berikutnya di tugas soal nomor 4. Assalamualaikum.